Nah, ini nanti kita share ke teman-teman. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. ketemu lagi Selamat malam, Pak. sesi yang ketiga ya. Iya ya, Pak. Betul. Ya, tiga. Oke. Oke. Sebelum kita ngomong laporan, saya mau ngasih update dulu. Bahwa sesungguhnya telah terjadi perintah kita nanti disuruh pakai e-learningnya Gici. Gimana caranya masih bingung, tapi mereka menjanjikan satu bahwa laporan Anda nanti diupload ke e-learning. Nih contohnya ya, saya share screen dulu. Share screen. Nah, itu kok hukum persaingan usaha dan dashboard. Nah, ini e-learning kita. E-learning Gici tuh kan ada logonya. Oke, nih lihat nih ya, magang kerja. Nol pertemuan, nol mahasiswa. Artinya rencananya mau pakai ini, cuman belum. Nanti kita akan tugas-tugasnya masuknya ke sini. Terus kemudian briefingnya secara tertulis di sini. Cuman yang ada di kepala saya, nanti ini kalau udah ada, tugas memang ya masuk, nanti mungkin ada absen, karena nggak jelas ya. Mungkin di sini, tapi nanti rekamannya, linknya saya kumpulin juga di sini. Ya, supaya lebih gampang lah buat kita semua. Oke, sekarang bagaimana dengan cerita Anda dalam satu minggu ini? Siapa yang mau mulai? Yuk, siapa mau mulai cerita dulu? Minggu ini ngapain? Reportnya yang masuk baru beberapa memang. Ada yang mau cerita? Ngapain aja minggu ini? Saya dulu ya, Pak. Boleh? Minggu ini sih saya nggak terlalu banyak kegiatan sih ya, Pak. Soalnya yang bimbing saya di kantor juga lagi dinas ke luar kota. Hmm, Paling kemungkinan saya cuman seperti biasalah belajar produk-produk yang saya pelajari lah untuk yang bisa saya jual untuk ke customer gitu. produkmu apa aja, Kang? Kalau produk saya sih kebanyakan pompa-pompa ya, Pak ya, sama spare part. Pompa Soalnya apa kita tuh? kan pompa Submersible? untuk submersible betul Pak, pompa celup Hmm. itu sama pompa-pompa sentrifugal sih Pak untuk kelapa sawit. Oh, untuk kelapa sawit. Betul. Kita 95% itu penjualan ke kelapa sawit Pak, ke pabrik. Perkebunan. Enggak Pak, Perkebunan kita atau ke pabriknya? pabriknya Pak, pabrik kelapa sawitnya. Sama Hmm. mempelajari sistem pabrik sih Pak, kayak penggunaannya gitu di tempat-tempatnya gitu. Itu penting tuh. Betul Kenapa Pak. pakai submersible? Kapan dia Heeh. pakai centrifugal? Penting tuh kalau Anda sambil tahu tuh. Ya, saya tuh lagi ngedalami itu sih Pak, perbaik ini penggunaannya lah untuk pompa ini Hmm. penggunaannya di mana gitu, di pabrik Hmm. mana gitu, untuk aplikasi Hmm. apa gitu. Ya, ya, ya. Benar-benar. Itu penting itu. Karena saya Heeh. juga nggak tahu. Jadi nanti Anda yang Iya ngajarin sih. saya. Makanya saya juga lagi ngedalamin sih Pak, karena saya belum terlalu tahu lah di mana pabrik kelapa sawit gitu. Soalnya kan saya baru Hmm. masuk ke dunia ini gitu. Ya, betul. Ya, Udah ya. sih sama kemungkinan sama ya saya sedikit pola-pola penawaran lah buat Ya. penawaran untuk ke customer Hmm. sama terima-terima PO lah palingan. Oke. Gitu sih. Anda mereknya apa yang Anda jual? Kita untuk merek banyak Pak. Kita ada kalau submersible tuh kita ada keagenannya Surumi, Hmm? Surumi Pump sama kalau misalnya agen kita tuh kalau pompa Q-Pump itu dari Malaysia Pak. Q-Pump Oh. dari Malaysia. Kalau rantai kita kita move dari Jerman. Hmm? Kalau motoran elektromotor gitu kayak dinamo motor lah disebutnya. Hmm? Itu kita Teko Indo dari Teko Pak. Oh, teko. Teko itu sih Pak. Nah, yang menarik adalah karena Anda jualan ya tanda petik. Iya, Saya numpang nanya nih, boleh-boleh Pak. pesaing Anda siapa aja? Kalau persaingan kita banyak ya Pak ya. Karena kalau Kifam itu kita kalau nggak salah tuh ada 3 agenannya. Hmm. Satu dari Medan,
dua-duanya dari Medan sih. Yang ketiga ini kita di Jakarta Alam Pelita. Tapi kita membagi beberapa wilayah sih Pak. Nah, Kalau kita kan fokusnya di Kalimantan gitu. Kalau Medan ini ya di Medan aja Sumatera gitu dia. Daerah Sumatera lah semuanya. Kalau kita sih ya, fokusnya di Kalimantan. Tapi kebanyakan ada beberapa juga Pak supplier end user lah yang ngambil ke Medan langsung. Karena kan tergantung harga ya Pak ya. Tergantung ya, harga sama stok sih Pak sebenarnya. Kalau misalnya nah, di Jakarta stok kagak ada, ya jadi lari mau tuh. nggak mau dia ngambil di Medan gitu Pak. Oke, jadi yang Anda sebut tadi itu adalah pesaing internal. Internal Artinya merek sama, betul. Merek sama, distributornya keagenannya sama. ya sama. Betul. Jadi nanti Anda akan ngadepin yang sebenarnya yang pertama bukan itu yang kedua. Yang pertama adalah merek lain yang dipakai sama konsumen. Hmm. Itu Anda perlu tahu. Terus yang kedua setelah tahu upamanya Hmm. ground force upamanya. Grundfos, pompa Oke, betul. oke, ground force. Anda pegang nggak keagenannya? Kalau kita nggak ada keagenannya sih Pak kalau Grundfos. Kita Nah, bisa jual, bisa tawarkan, tapi kita bukan keagenan. Kita stokis oke, lah oke. jatuhnya. Ternyata ground force itu punya agen upamanya. Hmm. Nah, gimana Anda bersaing sama agen? Nah, itu ada penting, ya. Anda jualan pompa yang lain. Bagaimana Anda jualan pompa, di mana Anda sebagai distributor, Hmm. bersaing dengan distributornya Groundforce. Nah, Anda perlu tahu tuh, apa kelebihannya si Groundforce, Betul, apa betul. kelemahannya, dan apa kelebihan Anda serta kelemahannya. Ya, harga, ternyata harga nggak satu-satunya, nggak satu-satunya. Ya, nah itu yang Anda perlu perlu tahu sehingga nanti Anda produk pompa ini tadi selain technical yang lebih penting Anda tahu pasarnya. Betul, betul Pak, betul. Ya, satu waktu bisa jadi loh ya, kita bikin sendiri pompanya. Ya, bikin itu macam-macam loh. Dari nol bisa kita rakit. Betul, betul. Umpamanya bearingnya dari mana, housingnya dari mana, motornya dari mana, bisa kan? Bisa, Ya, kalau kita sih ada gudang sih Pak. Jadi kalau ya. misalnya Nah, pompa begitu dikapel Anda sama mau motor, kita bisa gitu. bikinnya tuh sebenarnya gampang loh. Yang repot jualnya. Betul Pak, betul. Nah, itu Betul, betul. pengetahuan yang Anda harus tahu. Hmm. Yang dibutuhin itu kelapa sawit yang kayak gimana? Betul. Gimana caranya kita bersaing sama Groundforce? Gimana saya kita bersaing? Nah, itu ilmu yang Anda harus dapat. Saya kok bercita-cita Anda nanti bikin pabrik pompa sendiri kok. Serius. Kuncinya teknologi gampang. Bisa nyari orang. Jualnya yang susah. Betul Pak. Ya, Persaingannya banyak, apalagi ya ya, kadang ada yang bisa ngebanting harga gitu. ya Kalau begitu kita sih, banting harga. eh, Susah kan ini kalau udah banting harga. iya makanya kalau udah ada yang ngebanting harga kita udah lepas tangan sih Pak. Ya, ya, ya. Paling kita kalau misalnya nggak barang yang kita jual bukan keagenan kita gitu, cuma kita Hmm, stokis doang, hmm, palingan kita palingan sih kita cuman turunin sedikit profit ya Pak ya, seperti biasanya. hmm, hmm, Jadi kita hmm, bisa bersaing lewat harga lah sama stok gitu. hmm. Itu Iya, sih Pak iya, palingan. iya, iya. Itu Ayu itu maju mundur masuk. Selamat malam, Masuk. Pak. Malam, Kakak. Maaf ya, Pak, aku masih di jalan. Oh, hati-hati. Iya, Minggir, Pak. Mas, di tengah jalan nanti tabrak orang. Nggak apa-apa, Pak, tengah-tengah aja, Pak. Oke deh, tengah-tengah itu enak. Oke, berikutnya siapa yang mau cerita progresnya apa yang dikerjain? Kang Ari Putra Sukandi udah kelar. Siapa lagi? Mau, nih, kelihatannya nih pendengar doang nih, nggak ada yang mau ngomong nih. Jadi kalau modelnya kayak gini lama-lama saya nggak bikin streaming begini, ya nggak bikin meeting begini. Saya bikin streaming space. Kenapa? Ngobrol sendiri, ngomong-ngomong sendiri. Gitu. Juga selain itu, Kang, selain kelapa sawit,
Ada lagi nggak pemakainya? Kita ke pabrik gula, Pak. Tapi kita kalau pabrik gula palingan cuman sekitar 3%-an lah kita supply ke sana. Kalimantan itu ada, Kalimantan ya. Kalimantan, Sulawesi sih ya pabrik gula yang Sulawesi. gede. Iya, betul, Ada Pak. pabrik Pabrik gula gula Sulawesi. gede se Asia Tenggara. Betul, Pak. Betul, betul. Baru Kita dibangun tapi itu. cuma 3% lah ke sana. Paling Hmm. kita jual ya submersible pump doang sih, Pak. Hmm. Itu yang paling itu. Cuma dikit lah. Kita soalnya mayoritas kita jual tuh kebanyakan untuk pabrik kelapa sawit. Astra Agro beli nggak? Masuk, Pak. Asagro kita masuk juga, kita ada beli juga. Beliau ada beli juga ke kita gitu. Astra Agro, Sampurna Group, BGA Hmm. semua kita juga Hmm. pegang. Hmm. Iya, 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 iya. Itu sih, Ya Pak. kalau ada kesempatan memang lu jalan-jalan lu ke pabrik emang. Iya, Pak, belum ada kesempatan sih. Ya, ya, ya. Mungkin lain waktu adalah. Ya, ya pabrik itu biasanya mah tengah hutan, di Betul, tengah. Pak, dari kota tuh agak jauh. Agak Ya, susah sih. ya di tengah perkebunan. Betul, betul. Nah, kalau udah masuk perkebunan menarik loh. 70 sampai 80% areanya nggak ada Jalan yang bagus, Pak. seluler, Iya, betul. nggak ada Nggak ada jalan. handphone. Nggak ada. Sinyal susah. Betul, betul, Ya, betul. adanya kadang-kadang cuma radio biasa itu juga HT gitu ya, kadang-kadang biarpet. Wah seru tuh. Tapi ada beberapa juga sih, Pak, pabrik yang masih ada sinyal gitu. Yang nggak jauh lah dari kota. Ya, 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 ya. Soalnya kan kita juga ada lagi tuh supply ke Palembang, itu dia pabriknya nggak jauh dari kota dan bisa ada sinyal juga sih. Ya, 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 ya. Benar, 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 benar. Biasanya terus mereka bangun radio sendiri, bikin tower sendiri, repeater sendiri. Cuman masalahnya emang dia punya area luas banget sih ya. Iya. Tapi pabrik kelapa sawit kalau misalnya udah masalah urgent, Pak, kalau pompa udah mati itu kerugiannya bisa besar, Pak. Iya, karena dia berhenti produksi. Iya, soalnya dia kan pompa harus berjalan terus. Makanya kemarin juga Iya. tuh saya ada sedikit ketegangan lah, sedikit masalah untuk daerah Balikpapan ya, Pak ya. Hmm, gimana? Pompanya mati, dia butuh urgent. Sedangkan kita kalau couple sama motor kita butuh proses ya, Pak ya. Ya, Butuh proses untuk bikin base plate-nya, base hmm, frame-nya, bawahnya. Kita perlu bubut pulinya, hmm, ya kan? Kita perlu waktu gitu. Tapi ya mungkin cari solusi lain sih, Pak, kalau kayak gitu kemarin sih. Jadi kita tukar model, Pak, tukar model yang udah siap kita kirim gitu di gudang. Tapi hmm. total head sama kapasitas agak berkurang sih. Oh, Iya, yang penting kata dia mah pabrik tetap jalan sih, Pak. Gitu. hmm. Makanya kalau Kapasitas berapa yang dia butuhin? sebentar, Pak. Hmm, daftar. Kapasitas sama total head itu berapa? Sebentar, sebentar. Nah, karena apa? Ini titik di mana Anda yang ngajarin saya sekarang. Saya pengen tahu aja sih. Iya sih, Pak. Menarik. Heeh. Dulu saya main di perkebunan untuk telekomunikasinya sama kontrol sistem. Cuman nggak Sebentar. diterusin. Satu bayarnya susah, kemudian yang kedua supportnya susah. Masya Hmm. Allah, jauh banget dari kota. Itu aja sih. Kemarin sih kita supply di kapasitas 35 meter per kubik per jam sih, Pak. Sama total Tiga headnya puluh tuh lima meter kubik per jam. betul. Sama total headnya itu 25 meter. Dua Sama puluh pump lima. speednya itu 2.900 2 volt. Pump Oh, untuk speednya. sakingnya ya, untuk isapnya ya. Pump speed itu putaran motornya sih, Pak. Iya, bakal Oh, hisapnya betul juga. untuk isapnya kan. Iya, betul, betul, betul. Karena kalau yang total head itu kan untuk dorongnya kan. Betul, Pak, betul. Total itu dorongannya ke atas. Betul, Pak. 25 meter. Heeh. Pipanya Oh, juga 15 meter. iya, 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 iya. Kalau untuk motornya sih kemarin 5,5 kW Pak, yang kita Hmm, tawarkan. 5,5 kW.
Itu semua listriknya AC ya, bukan DC ya? Iya betul Pak, Hmm. itu Ya, sih. ya, ya. Sama kalau motor palingan kita ada dua produk ya, dari Teko Indonesia sama Elektrum itu dari Cina sih Pak. Oh, dari Cina. Ya, ya, ya. Kalau Qpam juga sekarang lagi agak susah sih Pak produksinya. Kenapa? Karena ma- masalah material sih Pak sebenarnya. Efek dari Rusia sama Ukraina Pak. Soalnya ada beberapa material Qpam yang ngambil dari negara sana gitu. Dari Ukraina. Dari Rusia Pak. Oh, Jadi agak susah gitu. Kita biasanya sih susah transportnya ya? ya transportnya juga agak susah sih Pak. Biasanya kita sebulan itu 2 kali pengiriman dari Qpam Pak. Satu pengiriman tuh kadang bisa satu kontainer 40 feet. Hmm. Biasanya kan satu bulan tuh bisa 2 kali. Saya cuma sekali doang Pak. Jadi untuk stok kita lagi terbatas banget sih. Hmm. Jadi untuk jualan agak sulit Pak bersaingnya. Lo harusnya enggak dong. Kalau barangnya terbatas, Itu kan artinya dari Medan stoknya lebih banyak Pak yang dari sana. Medan gimana masuknya? Dia udah nyetokin duluan Pak semua itu dia soalnya kan harga dia dulu lebih mahal dari kita. Hmm. Sekarang harga dia mahal dia punya stok. Sedangkan harga kita murah kita nggak ada stok Pak. Nah, Itu masalahnya Pak. Walaupun kita nurunin harga tapi kita nggak punya stok Pak. ya kan? Heeh. Itu salah satu bukti bahwa harga bukan Nggak satu-satunya menjamin. kan? Betul Pak. Nah, Walaupun nggak ada stok percuma aja gitu. iya, Kita jualan. betul. Nah, kayak gitu tuh. Itu yang saya maksud. Anda sudah nemukan. Ternyata harga itu penting. Tapi Heeh. bukan segala-segalanya. Betul Ya, Pak. Walaupun harga kita bagus, kita nggak ada stok. ya Pabrik udah. kan segalanya butuh urgent gitu. Iya, iya Nggak betul. bisa nih kita inden lama gitu. Bisa kan kita kalau inden tuh bisa 2 bulan Pak. Wah, Iya mau masalahnya bisa dua diterima bulan. 2 bulan. Sedangkan Nggak pabrik kan diterima. kagak bisa nunggu selama itu Pak. Nggak bisa, nggak bisa. Dia Makanya lah. rugi lagi. Heeh. Itu Hmm. loh Pak permasalahannya. Di stok sih kita Pak permasalahannya. Ya, ya, ya. Makanya sekarang kita lagi fokus-fokus di produk lain Pak. Nggak di Qpam. Dulu kan kalau Hmm. Qpam kan produk utama kita. Penjualan terbesar kita lah di Hmm. kantor saya. Hmm. Hmm. Itu sih. Oke, Heeh. sip. Yang lainnya ada yang mau cerita? Pak, saya mau cerita, Pak. Cerita. Silakan. Pak, waktu ini saya kan magang masih di import nih. Cuman kan Hmm. di bagian PIB kan, Pak, pembuatan dokumen. Oke. Hmm. PIB. Terus? Iya, sedangkan untuk belajar sistem PIB itu kan nggak cepet kan, dan ini juga Hmm. first time saya untuk belajar. Nah, untuk laporan hariannya itu, misalkan job desk yang saya lakukan nggak banyak, itu nggak apa-apa kan ya Pak? Apa gimana Nggak tuh? apa-apa. Nggak apa-apa. Lo kan Anda lagi belajar PIB. Iya, soalnya kan sistem Nah, itu kan nggak segampang itu kan, jadi nah. otomatis aku memahaminya agak lama gitu. Jadi nanti pas di jurnal hariannya, misalkan aku job desk yang aku lakukan itu nggak banyak, nggak apa-apa kan ya. Yang penting dimasukin sesuai jamnya itu ya Pak, 2 sampai 4 jam itu. Ya, gini. PIB yang Anda pelajarin komponennya apa aja? Biasanya itu kalau untuk PIB dokumen pelengkapnya itu ada invoice, packing list, terus ada Nah, BR. prosesnya gimana? PIB itu prosesnya gimana? Biasanya kita Prosesnya. input manual sih Pak. Nah, pada waktu import manual, itu kan ada prosesnya. Terima, sistem penerimaan dokumen, sistem pemeriksaan dokumen. Nah, Anda belajar ini kan banyak ya, pelan-pelan kan. Dipecah sedikit-sedikit. Dan itu yang disebutin. Hari ini belajar tentang sistem penerimaan dokumen dalam PIB. Berapa? 4 jam. Boleh. Oh, Jadi jangan ngomong hari ini belajar sistem PIB. Nanti dia bingung. Ini PIB berjam-jam kayak apa PIB? Maka pecahlah. PIB yang sebelah mana yang Anda pelajari? oh, oke oke Dapat ya? oke. Baik Pak. Ya. Jadi nanti kelihatan bahwa PIB itu ruwet.
Kenapa? Oh, ternyata terdiri dari beberapa bagian dan Anda mempelajarinya bagian per bagian per bagian. Waktunya lama nggak apa-apa, tapi berikutnya, oh ini lama juga, oh, PIB lama yuk. Enggak, ini PIB bagian yang berbeda, gitu. Dapat ya? Dapat Pak. Paham, paham. Terima kasih Sip, Pak. sip. Yuk, ada lagi? Halo Pak, Ya, 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 Rosando. ya Pak, Teruskan. ya Pak. Beres. Eh, Sharingnya Pak nih kemarin Hmm. perdana gantiin apa namanya supervisor. Nah, Wih. kemarin itu ada pengiriman ya ke Palembang, itu berupa gripple Pak. Gripple itu kayak alat capit buat pohon ya kalau di forest gitu ya, Oh ya. alat berat ya. Hmm. Kebetulan pas pengiriman sampai ke Palembang itu ada pengiriman 4 piece Pak, 2 ton beratnya itu geser, hampir rubuh. Jadi apa kita anggap tuh ada kesalahan di situ Pak. Jadi kita kemarin hari Jumat tuh kita ke KI Cibitung ya Pak Hmm. untuk inspek gimana sih cara packingnya di sana. Nah di KI Cibitung Pak, Komatsu Indonesia Cibitung, Hmm. kita lihat ternyata kesalahan yang pertama pengiriman itu kenapa bisa geser, ternyata barang seberat 2 ton itu hanya di apa namanya diikat dengan sling Pak, tanpa diikat di biasanya di wingbox itu ada apa sih nama Pak, cantolan lagi tuh untuk diikat biar Ya, barang itu tidak bergeser ya Pak. ya, ya. Di deck Nah gitu adanya. iya, kita investigasi ke ininya Pak, vendornya, ekspedisinya, kok nggak, kenapa nggak diikat gitu. Kita analisa kembali, ternyata emang di situ kita awalnya nih kita menyalahkan KI awalnya Pak, kenapa pengirimannya seperti itu. Ternyata selidik ternyata dari pihak KI-nya pun udah menanyakan ke supirnya, Pak ini kok kenapa nggak diikat, nanti di pool katanya gitu Pak. Nah ternyata dari Jakarta itu mereka langsung ke Palembang, Palembang. ternyata nggak ke pool, makanya barangnya bergeser. Nah di situ ada area improve kita juga Pak, di situ akhirnya kita membuat namanya stopper untuk agar palet tuh nggak bergeser, karena itu kan alat berat, Oke. mungkin karena di jalan ada lubang atau gimana, Ya, bahkan di laut nih mungkin Pak ya ya. bisa goyang gitu Pak. Jadi kita area improvement kita itu besok, kita hari mungkin Selasa mungkin Pak kita rilis itu Pak Bagus. analisanya. Stoppernya pakai apa? Ada kayu balok panjang itu Hmm. sekitar semeter lah Pak. Hmm. Jadi biar nggak geser aja paletnya, dan ditambah Oke. lebih banyak apa namanya tali selingnya lagi untuk diikat Oke. agar nggak geser. Seperti itu sih Pak. Ya, 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 ya. Menarik itu. Saya senang yang kayak gitu. Ya, stopper itu berarti dia tetap harus ada Pak. Stopper itu harus diikat juga. Nah, Iya, ngikatnya itu dipaku kan, gitu Pak. ya, Eh, bisa kayak gitu. iya. Terus kemudian yang menarik, begitu Anda naik, ukurannya berapa kali berapa sih? Apa itu Pak ukurannya Pak? Gripper tadi. Gripple itu ukurannya kalau di 2 meter sih Pak. Lebar, 2 meter. panjang, Kalau panjang 2 meter, ukuran kalau dilihat dari sampingnya sih hanya mungkin setengahnya Pak, oke. ya semeter kali 2. Semeter kali dua. Iya. Nah, selain Anda bikin stopper, semeter kali dua itu Anda naik, biasanya dinaikin apa? DDD atau ankle atau trailer? Nah itu wingbox Pak, mobil wingbox. Pakai wingbox. Pakai wingbox. Ukuran Nggak berat dong. berat Pak, karena pengirimannya langsung ada 4 Pak. Sekali Oh, kirim 4. oke. Hmm. Hmm. Oke, 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 oke. Dengan berat 2 ton satu Oke, gripelnya. oke. Oke. Ya, yang menarik itu tatkala
windbox tadi dia nggak punya klem untuk apa namanya untuk talinya ya, dia bisa pakai Iya, strap, dia bisa pakai sling kan. iya sling tackle Pak, bener. Hmm, hmm. Jadi selain stopper, Anda juga mestinya cari gimana caranya wingbox tersebut terus punya klem. Nah iya, akhirnya kita usulkan agar mereka tuh sedia gitu Pak. Dan satu improve-nya lagi tuh SPB tidak akan kita keluarkan sebelum semua packing rapi dan sudah diikat sling semua dan dipastikan Nah, kembali aman gitu Pak. itu juga area Pak, of improvement itu kan. itu bener Pak, betul. Ya, secara administrasi ya, itu Iya, benar, benar, benar. karena Oke, kemarin sebelumnya main jalan aja udah gitu, itu. tanpa diikat gitu. Hmm. Katanya bilangnya di pool nanti kita ikat, ternyata enggak. Wah, Nah, itu jadi masalah di Palembangnya jadi masalah iya, 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 iya. gitu Pak. Nah, itu asuransinya yang buka asuransi siapa? Asuransi kargonya. Kebetulan sih untuk apa kebetulan sih nggak ada kerusakan ya Pak ya, karena hanya barang bergeser aja dan untungnya nggak rubuh gitu, karena tapi ini Oh, jadi concern buat kita untuk keselamatan barangnya juga kan, iya, namanya iya, kita iya, barang jual ya Pak. iya, iya. Itu namanya near miss. Nirmis bener Pak. Iya, iya, iya. Nah, Sip. Nirmis Saya- kita aja sih Pak. Ya, tapi Ya, untuk saya bagus karena dapat belajarnya dari kasus. bener Pak. Analisa lagi. Ya, jadi terus kemudian nanti Anda kalau bisa nanya-nanya juga, kenapa pakai sling? Kenapa Hmm, nggak pakai apa yang dari kain itu saya lupa namanya itu. Ada juga kan? Trekel ya Pak ya. Ya, tracker kan Eh, enaknya dia bisa di apa namanya? iya betul Pak. Ngecenginnya dia pakai gigi itu. Iya. Nah, kenapa nggak pakai itu? Kenapa pakai sling? Itu ada baiknya Anda nanya, nanya aja, Heeh, ya, sehingga iya. Anda bisa, oh, dapat pengalaman, benar dapat pengalaman gitu. Bener, Sip, Pak. mantap. Terima kasih Pak. Sip, sip, sip. Ada lagi yang mau sharing? Halo, ya, kalau nggak ada, eh, minggu depan, tadi saya udah ngomong-ngomong sama Ri, kamu tuh panggilannya siapa, Ri? Ari, Kalau di Putra? kampus, kalau di Hah? kampus saya panggilannya Ari, Pak. Kalau di Hmm. kantor saya panggilnya Putra, Pak. Oh, oke, oke, oke. Kalau di kantor ada Ari, ada nama dua, ada dua. Oh, ya Jadi daripada lu saya dibilang panggilnya Ari Putra. 2, mendingan Putra aja ya. Iya betul, Pak. Ya, oke. Tadi saya ngobrol sama Ari bahwa kita akan menggunakan e-learning. Ya. Tetap Anda bikin laporan, tapi mungkin minggu depan uploadnya ke e-learning. Nah, update-nya saya kasih update. Sekarang baru sampai di situ. E-learningnya kayak gimana masih kosong. Ya, oke. Berikutnya ingat ya di WA grup kita masih tetap terbuka loh untuk diskusi. Iya, Kalau Pak. mau diskusi itu oke. Kalau nanti mau kita pada waktu Zoom meeting oke. Bisa jadi minggu depan saya janjian sama Ari kita mau ngopi di Harapan Indah. Oke. Gampang toh? Boleh, Ya. boleh, boleh. Berangkat Oke. Pak. Nah, Riz lu mau ikut? Ayo. Ayo Pak, ayo. Tempatnya agak di tengah, Harapan Indah. Dekat sama Bapak itu, Pak, dari tengah. Iya, sama saya dekat, sama Ari dekat. Kalau lu mau Dekat deket, kantor Pak. hah? Dekat tempat magangnya Pak. Lu di mana, Riz? Saya rumah di Pondok Gede Pak. Magangnya? Di ini apa? KMSI United Tractors itu Pak. Cilincing. Cakung. Cilincing Cakung. Oh, Cakung. ya, Cakung. UT mana? UT yang Cakung atau Cakung yang Pak. dekat KBN? Cakung. Cakung, oke. Iya. Ya Cakung kalau ke tempat gue ya lu ke timur dikit. Ya, Bisa lah, Ampang nggak Pak? gampang lah.
Yang penting kita Berkumpul di terlibat mana kita sampai. Ya. Nanti kita ngomong-ngomong di WA Group ya. Baik, Boleh Pak. Pak, boleh Pak, boleh. Oke. Insya Allah ini saya rekam beberapa saat. Ya, agak malaman dikit lah saya. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Semangat ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Mari Pak.